Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmets, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kita kali ini, kita akan belajar tentang kulit dan kelamin, khususnya infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Nah, ini ada beberapa learning outcomes yang diharapkan dari teman Apmets, yaitu teman Apmets mampu mengetahui definisi, gejala dan tanda, maupun terapi dari berbagai penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Nah, ini ada beberapa learning outcomes yang akan kita bahas di video kita kali ini, yaitu infeksi jamur yang dibagi menjadi dermatofitosis dan dermatomikosis. Nah, kalau semisal dermatofitosis itu terbagi lagi menjadi tinea capitis, tinea barbae, tinea cruris, tinea manus dan pedis, dan tinea unguium. Sedangkan pada dermatomikosis itu anggotanya ada pityriasis versicolor dan candidiasis. Kita mulai dari dermatofitosis dulu ya. Nah, dermatofitosis itu apa sih? Dermatofitosis itu dia adalah infeksi jamur dermatofita yang mencerna keratin. Nah, biasanya dia pada stratum corneum epidermis, rambut, dan kuku. Bisa disebut biasanya tinea atau kurap atau ringworm. Biasanya dia ada 3 genus, yaitu Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton. Berdasarkan jenis dermatofitanya, biasanya dia menyerang beberapa hal. Misal pada Microsporum seringnya pada kulit dan pada rambut. Sedangkan pada Trichopiton dia menyerang ketiganya yaitu kulit, rambut, dan kuku. Sesuai dengan namanya ya, Trichopiton. Tri itu kan 3 ya, jadi dia menginfeksi tiga-tiganya. Pada Epidermophyton dia menginfeksi kulit dan kuku. Nah, bisa dilihat contohnya ya, ini ada tinea capitis, itu biasanya menyerang pada kulit dan rambut kepala. Tinea barbae biasanya dia menyerang dagu dan jenggot. Pada tinea cruris atau eczema marginatum atau jockey itch, itu biasanya dia menyerang genitokrural atau sekitar anus dan sekitar bokong. Pada tinea manus, dia biasanya interdigital, palmar manus, dan dorsum manus. Pada tinea pedis, biasanya menyerang plantar pedis dan interdigital pedis. Disebut juga biasanya athlete's foot atau kutu air. Kemudian, yang menyerang semua kuku itu ada tinea unguium atau onychomycosis. Sedangkan yang lain itu tinea corporis atau glabrosa selain dari kelompok yang sudah kita sebutkan di atas ya. Oke, kita mulai dari tinea corporis. Penyebabnya bisa karena Microsporum canis, Trichopitum rubrum, tonsuran, atau Menthagraphids. Nah, biasanya dia efloresensinya itu lesinya berbatas tegas. Kemudian ada polisiklik bentukannya. Dan tepinya aktif. Nah, ini khas banget dari infeksi jamur. Biasanya tepinya itu aktif sehingga biasanya ada yang namanya central healing. Jadi tepinya aktif kemerahan, di tengahnya itu dia ada healingnya, ada memutih sedikit. Nah, itu namanya central healing. Biasanya bentuknya polimorf, bisa eritema, ada squama, papul, vesicle di bagian tepi. Nah, tentu saja karena ini infeksi jamur, pasti ada klinis yang terasa gatal. Pada tinea corporis, kalau kita spesifikkan lagi, bisa kita sebut tinea facialis jika itu di wajah, atau tinea axillaris jika itu di ketiak. Nah, kita berpindah ke tinea cruris, disebabkan oleh Trichopitum rubrum, Menthagraphids, sama Epidermophyton floccosum. Nah, biasanya dia sama, lesinya berbatas tegas, polisiklik, tepinya aktif, bentuknya polimorf, dan ada central healing, dan tentu saja dia gatel. Bedanya di mana? Bedanya di lokasinya. Kan kalau misal tinea corporis, tadi dia di badan, atau selain kelompok dari yang sudah disebutkan tadi, yang udah kita bahas di bagian sebelumnya. Kalau dia tinea cruris, berarti dia di bagian genitokrural, di sekitar anus, dan di sekitar bokong. Pada tinea manus, sama penyebabnya juga bisa Trichopiton rubrum, Menthagraphids, sama Epidermophyton floccosum. Nah, dia juga lesinya berbatas tegas, tepinya aktif, ada central healing, dan juga dia ada hiperkeratosis dan penebalan lipat. Sesuai namanya, dia
ada di bagian manus, di bagian interdigital, di plantar manus, sama di dorsum manus. Kalau misal tinea pedis, penyebabnya masih sama seperti tinea manus, kemudian dia itu di bagian pedis sesuai namanya. Dia di interdigital pedis sama di plantar pedis. Selain dari itu berarti dia masuk tinea corporis. Ingat ya teman Admets, dia juga bisa tampak seperti intertriginosa, seperti maserasi putih yang rapuh, atau bentukannya juga vesikubulosa juga bisa. Terus bisa jadi ada maserasi, mokasin, atau eritem yang tebal bersisik, atau ulceratif. Nah, itu berbagai macam ya. Yang jelas biasanya kalau dia infeksi jamur, khasnya adalah dia tepi aktif, ada central healing, dan ada terasa gatal. Keyword dari infeksi jamur biasanya adalah dia akan semakin gatal jika berkeringat. Terapi pilihan pada tinea itu ada yang topikal sama ada yang sistemik. Pertama, pada topikal itu pilihannya ada alilamin, contohnya pada terbinafin krim atau butenafin. Nah, biasanya diberikan 1 kali sehari, 1 sampai 2 minggu. Alternatifnya bisa kita berikan azol, yaitu miconazol, ketoconazol, clotrimazol 2 kali sehari selama 4 sampai 6 minggu. Pada sistemiknya, bisa kita berikan pilihan seperti terbinafin oral, 2 kali 100 mg per hari selama 2 minggu. Nah, untuk alternatifnya bisa kita berikan itraconazole 2 kali 100 mg selama 2 minggu, kemudian bisa juga griseofulvin oral 500 mg per hari, atau 10 sampai 25 mg per kgbb per hari selama 2 sampai 4 minggu. Kemudian bisa juga ketoconazole oral 200 mg per hari. Nah, ini ada tinea yang agak khusus, yaitu tinea unguium, khusus di bagian kuku. Nah, etiologinya dia bisa disebabkan Trichopiton rubrum, ada juga Mentagrophytes, kemudian dia biasanya klinisnya atau efloresensinya tampak diskromia, onikolisis, hipertrofi, dan juga ada sisa jaringan. Nah, diskromia itu apa sih? Diskromia itu maksudnya dia ada perubahan warna kuku. Kalau semisal onikolisis itu dia ada lepasnya lempeng kuku dari dasar kuku. Terapinya ada apa aja? Terapinya ada topikal, ada juga terapi sistemik. Terapi topikalnya bisa kita berikan siklopirox 8%, bisa diberikan 1 kali per minggu selama 6 bulan. Nah, kalau misal terapi sistemiknya bisa kita berikan terbinafin 250 mg per hari selama 3 bulan. Nah, untuk tangan biasanya kita berikan 6 sampai 8 minggu, kaki bisa kita berikan 12 sampai 16 minggu. Kalau semisal itraconazole 200 mg per hari bisa kita berikan untuk tangan 6 minggu, kakinya 12 minggu, atau bisa kita berikan dosis denyut selama 3 bulan. Dosis denyut itu maksudnya kayak gimana sih? Kita berikan itraconazole 2 kali 200 mg selama 1 minggu, kemudian kita jeda istirahat 3 minggu. Nah, itu adalah yang namanya satu siklus. Jadi satu siklusnya terdiri 1 minggu pemberian itraconazole, kemudian kita jeda 3 minggu, kemudian baru kita berikan lagi 1 minggu itraconazole. 1 minggu beserta jeda 3 minggu ini dinamakan satu siklus. Nah, untuk tangan biasanya kita berikan selama 2 siklus dan kaki kita berikan 3 sampai 4 siklus. Kemudian bisa juga kita berikan fluconazole 150 sampai 300 mg per minggu selama 3 sampai 12 bulan. Nah, ini juga ada yang khas nih, yaitu tinea capitis. Dia ada punya beberapa macam. Pertama kita bahas dulu yaitu gray patch. Nah, biasanya dia rambutnya menjadi abu-abu warnanya sesuai dengan namanya, yaitu gray. Nah, dia tidak berkilat dan juga rambutnya mudah patah, ada berskuama halus, dan tampak hiperkeratosis dan berbatas tegas. Kita lihat gambar di samping ya. Nah, ini dia kan mudah patah nih rambutnya, terus ada hiperkeratosis yang bintik-bintik hitam nih loh. Terus dia ada squama halusnya kalau semisal kita zoom dan tidak mengkilat ya. Kita pindah ke bagian carrion. Carrion ini dia tinea capitis yang meradang. Peradangannya biasanya berat. Dimulai dari folikulitis pustular dulu hingga menjadi furunkel atau carrion. Nah, kita bisa lihat ya di gambar sini tampak eritema dan peradangan yang berat. Nah, ada alopecia, ada bagian sikatrial. Nah, biasanya dia gatal dan disertai nyeri.
Dan bahkan biasanya karena dia ada peradangan, ada limfadenopati cervicalis posterior. Kemudian kita ke jenis selanjutnya yaitu black dot. Sesuai namanya, dia adalah bintik-bintik hitam. Nah, pada gambar di sini bisa kita lihat ya ada bintik-bintik hitamnya. Ini biasanya rambut infeksi patah pada muara folikel sehingga meninggalkan kumpulan titik-titik hitam pada alopesianya. Makanya dinamakan black dot. Kadang masih terdapat sisa rambut yang normal di antara alopecia, makanya di sini masih ada rambut-rambutnya ya. Biasanya juga ada squama diffuse. Biasanya umum juga ditemui ada squama diffuse ya. Kita pindah ke jenis selanjutnya yaitu Favus. Nah, ini yang paling jelek nih gambarannya. Favus itu bentuknya berat dan kronis. Dalam bentuk plak eritematosa perifolikular dengan squama. Nah, di atasnya ada squama-squama halus yang jelas dia dalam bentuk plak. Awalnya dia berbentuk papul kuning kemerahan, kemudian dia pecah sehingga membentuk krusta tebal berwarna kekuningan seperti pada gambar di sini atau namanya skutula. Khasnya pada Favus ini dia ada mosi odor. Mosi odor itu dia kayak bau tikus, pokoknya dia baunya nggak enak sama sekali. Biasanya disebabkan oleh Trichopiton sonleini atau Microsporum gypseum. Nah, pada tinea capitis biasanya dibagi menjadi ektotrik dan juga endotrik. Nah, ektotrik itu adalah contohnya seperti carrion sama gray patch. Nah, maksudnya ektotrik itu gimana sih? Dia maksudnya adalah di luar rambut. Jadi dia menginfeksi kulit kepala terlebih dahulu, baru dia menginfeksi rambut. Nah, seperti pada carrion, gambar yang merah di samping ini. Nah, dia kan ada inflamasi tuh, eritema, dan di sini nih ada papul pustul dan botak di bagian dalamnya berwarna merah. Penularannya bisa lewat zoofilik atau geofilik. Pada gray patch, dia non-inflamatif, jadi tidak seperti carrion, dia warnanya tidak merah, alias abu-abu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Penularannya itu bisa antropofilik. Pada endotrik, biasanya dia makan rambut dari dalam, sehingga ada sisa rambut yang patah. Sesuai namanya ya, endo. Jadi masalahnya dari dalam dulu, baru keluar. Contohnya seperti black dot, penularannya itu antropofilik. Nah, pada gambar ini juga ada black dot ya, titik-titik hitam. Terapinya apa aja? Ada terapi adjuvan dan terapi utama. Nah, terapi adjuvannya bisa kita berikan shampoo ketoconazole 2% selama 2-3 kali per minggu. Nah, kemudian bisa kita berikan selenium sulfit juga 1-2%. Bisa juga kita berikan zinc pyridinoin 1-2%. Nah, untuk terapi utamanya itu bisa kita berikan griseofulvin 2 kali 500 mg. Untuk orang dewasa, dosisnya bisa 0,5 sampai 1 gram per hari. Untuk anak kecil setengahnya ya, 0,25 sampai 0,5 gram per hari. Terbagi menjadi 2 dosis. Nah, biasanya kalau semisal sudah sembuh klinis, kita lanjutkan 2 mg. Bisa juga kita berikan ketoconazole 1 kali 200 mg selama 10-14 hari, pagi hari setelah makan, karena supaya kita menghindari hepatotoksik. Kemudian bisa kita berikan itraconazole 2 kali 100-200 mg selama 3 hari, atau terbinafin 1 kali 250 mg selama 2-8 minggu. Nah, itu tadi bahasan kita semuanya jenis-jenis dari dermatofitosis. Nah, pemeriksaan penunjangnya apa? Bisa kita ambil sampel dari lesi aktifnya. Bisa kita lakukan pemeriksaan yang namanya lampu Wood, biasanya tampak hijau atau malah tidak didapatkan, atau biru kehijauan. Nah, diberikan KOH 10% untuk rambut, KOH 20% untuk kulit dan kuku. Nah, hasil temuannya biasanya tampak hifa sejati atau hifa panjang yang bersepta atau double kontur, bersekat atau septa, dikotomi atau bercabang dua, dan artospora atau sporanya berderet atau artokonidia. Kalau semisal nggak kita lakukan lampu Wood atau KOH, bisa kita lakukan kultur dengan agar dextrose sabaroud. Nah, lanjut ke bahasan dermatomikosis. Pada dermatomikosis itu ada petiriasis versicolor, biasanya dia khas pada daerah tropis, disebabkan oleh Malassezia furfur.
Nah, biasanya dia asimptomatis atau khas dari jamur, yaitu gatal saat berkeringat atau gatalnya itu masih ringan. Nah, biasanya dia tampak seperti makulopapular yang tertutup squama halus. Nah, biasanya ada yang namanya fingernail sign. Kalau misal itu positif, biasanya ada squama halus. Pada dini biasanya awalnya keputihan, tapi lama-kelamaan dia akan tampak kehitaman sampai menjadi kronis. Nah, biasanya kalau kronis dia bervariasi bentuknya. Biasanya khas pada trunkus superior. Pemeriksaannya bisa kita lakukan Woodlamp, biasanya tampak kuning keemasan. Atau kita periksa KOH 20%, dia tampak seperti spaghetti dan meatball appearance. Jadi dia kayak bakso dan mie. Kenapa disebut spaghetti and meatball appearance? Karena dia hifanya pendek, lurus, atau bengkok. Nah, biasanya hifa berbentuk huruf V, I, dan J. Kemudian ada sporanya bergerombol gitu. Nah, ini kelihatan ya ada tampakan efloresensi makulopapular. Biasanya dia tertutup squama-squama halus. Nah, pada pityriasis versicolor ada terapi topikal dan juga terapi sistemik. Terapi topikalnya bisa kita berikan selenium sulfida sampo 1,8% atau 2,5% losio 15 sampai 30 menit per hari selama 1 minggu. Atau kita berikan ketoconazole shampoo 2% selama 2 minggu. Atau jika pada area wajah dan genital bisa kita berikan miconazole 2% atau clotrimazole 1%. Jangan lupa kita KIE pasien memakai pakaian tipis agar tidak mudah berkeringat, karena pada pasien-pasien yang terkena infeksi jamur biasanya itu kan gatal ya, semakin gatal ketika berkeringat, makanya harus menggunakan pakaian tipis, bahan yang katun supaya dia mudah meresap keringat dan tidak ketat. Terapi sistemiknya bisa kita berikan ketoconazole 1 kali 200 selama 5-10 hari atau itraconazole 2 kali 200 selama 7-10 hari jika semisal infeksinya itu luas, residif, dan gagal dengan terapi topikal. Nah, ada juga yang namanya kandidiasis. Kandidiasis itu terbagi menjadi kutis, oral, dan juga vulvovaginitis. Pada kandidiasis kutis bisa terkena pada semua umur. Biasanya gatalnya berkeringat dan khas banget ada yang namanya lesi satelit atau corimbiformis. Biasanya lesi primernya dikelilingi lesi kecil-kecil di bagian tepi. Nah, biasanya tidak bisa dilakukan Woodlamp, dia negatif. Biasanya dia pada lipatan badan atau disebut kandidiasis intertriginosa. Kemudian bisa juga di umbilikus, paniculus, dan candidi. Atau yang sering kita temukan pada bayi yaitu Candida diaper rash yang di bagian popok atau Candida popok. Nah, itu khas banget tuh. Biasanya dia superinfeksi dengan kandidiasis kutis. Pada kandidiasis oral, dia sering pada bayi atau pada orang dewasa dia mengidap HIV atau DM. Biasanya mulutnya kotor, berwarna putih. Dia pseudomembran kandidiasis, warnanya putih. Plak berwarna putih atau coklat muda atau abu-abu. Pada pseudomembran kandidiasis itu sangat mirip dengan leukoplakia karena sama-sama plak warna putih. Tapi pada kandidiasis oral, plaknya itu bisa kita kupas, bisa diangkat. Paling tersisa kemerahan sedikit. Pada plak putih yang tidak bisa terangkat, atau kalau kita paksa angkat jadi berdarah, itu biasanya dia oral hairy leukoplakia. Ini salah satu faktor resiko pada keganasan atau malignansi. Nah, kalau misalnya ketemu kayak gini, ya udah kita lakukan biopsi. Tapi pada kandidiasis oral tadi dia bisa terangkat ya, dan tidak berdarah saat kita angkat. Biasanya dia pada cavum oris, terbatas pada lidah, palatumol, atau mukosa bukal di bagian sudut-sudut mulut. Ada juga yang namanya kandidiasis vulvovaginitis. Dia biasanya pada dewasa dan bumil atau ibu hamil. Biasanya dia gatal di bagian vulva dan ada tanda radang akut, panas sama nyeri setelah kencing, sama nyeri saat berhubungan atau dispareunia. Nah, biasanya dia temuannya ada gumpalan seperti susu berwarna putih kekuningan di bagian vaginanya.
Nah, tentu saja sesuai namanya vulvovaginitis, dia di bagian genitalia. Pemeriksaannya apa? Kita nggak usah periksa Woodlamp. Kita periksa KOH 20%. Biasanya tampak pseudohifa atau hifa palsu dengan budding yeast atau kuncup ragi dan blastospora atau hifa panjang tanpa septa. Pada kulturnya bisa kita lakukan agar dextrosabaroid, biasanya tampak koloni mukoid putih. Ini khas banget pada Candida. Untuk candidiasis cutis itu bisa kita berikan clotrimazole 1% krim atau miconazole 2% krim. 2 kali per hari dilanjutkan 1-2 minggu setelah lesi hilang. Pada candidiasis oral bisa kita berikan nystatin drop 4 kali sehari atau gentian violet 1% 2 kali per hari selama 3 hari, atau bisa juga clotrimazole trouser 10 mg hisap 5 kali per hari. Pada candidiasis vulvovaginitis bisa kita berikan clotrimazole atau miconazole 200 mg per vaginam selama 3 hari atau nystatin 100.000 IU per vaginam selama 7-14 hari atau clotrimazole 500 mg per vaginam dosis tunggal. Kalau semisal dia lesinya luas, residif, dan gagal dengan terapi topikal, bisa kita berikan terapi sistemik, yaitu seperti itraconazole 2 kali 200 dosis tunggal, fluconazole 100 mg dosis tunggal, atau ketoconazole 2 kali 200 mg selama 5 hari. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini contoh dari candidiasis oral, ada plak-plak putihnya. Kemudian ini pada pityriasis versicolor, dan juga ini di bagian lipatan tadi, di bagian intertriginosa, berarti khas pada candidiasis cutis. Kalau semisal ini dia pada candidiasis vulvovaginitis, di bagian vagina ada tampak putih seperti susu di bagian vaginanya. Oke, sudah sampai pada akhir bahasan, kita kuis dulu yuk. Apa diagnosis penyakit pada pasien ini? Kita lihat dulu. Seorang perempuan usia 48 tahun datang ke poliklinik mengeluhkan gatal pada kedua tangannya. Sejak 4 hari yang lalu, pasien ini adalah seorang buruh cuci. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darahnya normal ya. Heart rate-nya juga normal, RR dan TEM-nya juga normal. Nah, pada interdigiti kedua tangan tampak makula eritem berbatas tegas dengan skuama dan maserasi. Khas nih, dari apa ya diagnosisnya? Iya, benar. Ini adalah tinea manus. Kenapa? Karena dia ada di interdigiti kedua tangan. Tampak makula eritem berbatas tegas dengan skuama dan maserasi. Khas dari tinea. Oke, sebelum kita akhiri bahasan hari ini, kita review dulu ya. Nah, infeksi jamur itu tadi kan terbagi jadi 2, yaitu dermatofitosis dan dermatomikosis. Dermatofitosis anggotanya ada tinea capitis, biasanya lokasinya di kulit dan rambut kepala. Kemudian ada tinea barbae, dia lokasinya di dagu dan jenggot. Tinea cruris, lokasinya di genitocruris sekitar anus dan bokong. Dan juga ada tinea manus atau pedis, lokasinya ada di interdigital palmar atau dorsum manus. Kemudian ada tinea unguium, biasanya lokasinya di kuku. Sedangkan pada dermatomikosis, anggotanya ada pityriasis versicolor, biasanya gambarannya hipo atau hiperpigmentasi. Kemudian ada candidiasis, gambaran lesi satelit, sangat khas pada candidiasis. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjut di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Apmes. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.